Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila, BP 19101155110302, kelas akuntansi 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah hukum pajak yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu A. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penciptaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang-barang yang telah disita. B. Jenis penagihan pajak. 1. Penagihan pasif. Penagihan pajak yang dilakukan dengan penerbitan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 2. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiksus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. C. Tahapan penagihan pajak. Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut. 1. Surat teguran. Apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKBKP, SKP, KBT tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo. 2. Surat paksa. Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan dengan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Utang pajak harus dilunasi dalam satu waktu 2 kali 4 jam. 3. Surat sita. Apabila utang pajak Anda belum dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar 75.000. 4. Lelang. Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Jika biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. D. Penagihan pajak dengan surat paksa. 1. Pengertian umum. 1. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan. 2. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan dan sekaligus surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyandaraan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. 3. Jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyandaraan. 4. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, pemberitahuan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan pencitaan, melaksanakan penyandaraan, menjual barang-barang yang telah disita. 5. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. 6. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanakan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan biaya lainnya dengan sehubungan dengan penagihan pajak.
7. Surat paksa adalah surat perintah yang membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 8. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan. 9. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. 10. Barang adalah tiap benda atau hak dapat dijadikan objek sita. 11. Pemblokiran adalah tindakan pengaman harta kekayaan milik penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai. 12. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. 13 hari adalah hari kalender. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan batas, perseroan komoditas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 15. Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan. 16. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat dengan menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. 17. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tingkat penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menanggung jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 18. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau oleh calon pembeli. 1. Kantor lelang. 2. Risalah lelang. 3. Penyelenggaraan gugatan atau sanggahan. 4. Kepala daerah. 5. Pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Ramita dari Akuntansi 7, nomor BP 19101155110274. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Pejabat dan Jurusita. Pejabat. Menteri Keuangan mempunyai wewenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah. Pejabat yang melakukan penagihan pajak berwenang 1. Mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. 2. Menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak. Jurusita pajak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak adalah 1. Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat dengan itu. 2. Berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda atau golongan 2. 3. Berbadan sehat. 4. Lulus pendidikan dan pelatihan jurusita pajak. 5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. 1. Tugas jurusita pajak. Yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. B. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanaan penyitaan. C. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. 2. Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak. 3. Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lainnya. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, atau pihak lain.
5. Jurusita menjalankan tugas di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, kecuali diterapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Jurusita pajak diberhentikan apabila meninggal dunia, pensiun, alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah. Dasar penagihan pajak. 1. Pajak pusat. Pajak pusat antara lain sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan atau PPh. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak penjualan atas barang mewah. 4. Pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkebunan, perhutanan, pertambangan. 5. Bea materai. 2. Pajak daerah. Provinsi terdiri atas 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea nama kendaraan bermotor. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 4. Pajak air permukaan. 5. Pajak rokok. Selanjutnya, pajak daerah kabupaten atau kota terdiri atas 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Pajak reklame. 5. Pajak penerangan jalan. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 7. Pajak parkir. 8. Pajak air tanah. 9. Pajak sarang burung walet. 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. 11. 5. Perolehan atas tanah dan bangunan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penagihan seketika dan sekaligus. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila: yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau menganjurkan kegiatan di perusahaan. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, menggabungkan usaha, memekarkan usaha, memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Perintah penagihan seketika dan sekaligus memuat antara lain: yang pertama, nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, besarnya utang pajak. Yang ketiga, perintah untuk membayar. Dan yang keempat, saat pelunasan pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat. Yang pertama, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, tanpa didahului surat teguran. Yang ketiga, sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Selanjutnya yaitu surat paksa. Surat paksa berkepala kata-kata, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Gross Act, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut. Yang pertama, nama wajib pajak atau penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Yang keempat, perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila: yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pemberitahuan surat paksa. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan ini dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. Selanjutnya yaitu penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi
saksi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 kali 24 jam setelah diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita acara pelaksanaan sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk menandatanganinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putra Alfani dengan nomor PP 19101155110293 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Objek sita. Barang yang dapat disita berupa 1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu obligasi dan saham. 2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isikator tertentu. Pengecualian objek sita: 1. Pakaian dan tempat tidur yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 2. Persediaan makanan dan minuman. 3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. 4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak. 5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. 6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak. Lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara menawarkan harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyertaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang. K. Pencegahan dan penyandaraan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan perusahaan penanggung utang pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Gugatan. Hal-hal yang berkaitan dengan gugatan adalah sebagai berikut. 1. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat pelaksanaan perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. 2. Jika gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. 3. Besarnya ganti rugi paling banyak sebanyak 5 juta rupiah. 4. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. 5. Gugatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang yang dilakukan. Selanjutnya, sanggahan. Hal-hal yang berkaitan dengan sanggahan adalah sebagai berikut. 1. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat. Yang ketiga, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Selanjutnya, pembetulan atau penggantian. Hal-hal yang berkaitan dengan pembetulan atau pergantian adalah 1.
Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah ya penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan surat lain yang sejenis yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Pejabat dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pejabat tidak menerbitkan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara. Selanjutnya, pejabat karena jabatan dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Tindakan yang pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Selanjutnya, jika permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak diajukan sesuai jangka waktu semula. Selanjutnya, ketentuan pidana. 1. Penanggung pajak yang memindahkan hak, menandatangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lambat 4 tahun, dan denda paling sedikit 1.500.000 dan paling banyak 12 juta. Apabila pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengalihkan atau menjual barang sitaan tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 minggu dan paling lama 4 bulan, dan denda paling sedikit 500.000 dan paling banyak 10 juta. Selanjutnya, kadaluarsa tindakan penagihan. Kadaluarsa tindakan penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut. 1. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. 2. Adanya permohonan keberatan untuk daluarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Contoh kasus yang berkaitan adalah tunggak pajak sebesar 6,5 miliar pria asal Bandung disandra. Penyanderaan yang dilakukan Senin tersebut atas Senin tanggal 9 bulan 5 tahun 2016 dilakukan atas izin tertulis dari Menteri Keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, tindakan penyanderaan dapat dilakukan. Yang bersangkutan akan disandera sampai 6 bulan ke depan. Kalau dia membayar belum sampai 6 bulan, dia dibebaskan. Kalau tidak dan lewat 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan. Kalau tidak membayar, sita-sita aset-asetnya, tegas Yoyo. Yoyo menegaskan tahun 2016 ini adalah tahun penegakan hukum pajak. Meski begitu, pihak sebetulnya tidak menginginkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan. Semakin baik dan nyata itikat wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan pajak secara aktif dengan pencegahan atau penyanderaan tentunya dapat dihindari, tindas Yoyo.